pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor, di situ ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional atau BGN. Dalam perkembangan terbaru, penyidik menetapkan satu tersangka baru yang merupakan pejabat di lingkungan BGN serta mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Untuk mengetahui perkembangan terbarunya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Randi Alfaras yang berada di Kejaksaan Agung. Selamat pagi. Randi, jadi apa yang diungkap penyidik Kejaksaan Agung mengenai peran tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis? Dan sejauh ini bagaimana penyidikannya? Ya Jason, selamat pagi. Memang betul bahwa saat ini Kejaksaan Agung telah melakukan pengembangan terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi dalam tata kelola makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional. Yang mana pada hari kemarin, tepatnya di tanggal 2 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus kembali menetapkan satu tersangka yang diduga ini terlibat dalam korupsi tata kelola makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Adapun tersangka tersebut merupakan perwira tinggi polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal berinisial LMI yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan juga Humas BGN pada tahun 2025 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan juga Kerjasama BGN. Dan melalui keterangan dari Kejaksaan Agung pada hari kemarin, LM ini diduga terlibat dalam pengadaan alat futre ataupun ompreng kepada mitra SPPG di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dan dalam kronologinya, ia diduga meminta sejumlah saksi yang tercatat, yakni ADYCS dan juga RD, untuk mendirikan perusahaan penyedia futre dan juga ompreng yang memang ini didesain sengaja untuk bisa menyuplai alat-alat tersebut kepada calon mitra SPPG sebagai syarat untuk penetapan titik SPPG di sejumlah wilayah terkait. Dan bahkan harga ompreng atau alat futre tersebut telah ditentukan secara sepihak oleh EBS, dan dalam harga tersebut ini Kejagung menduga adanya jatah atau keuntungan yang diduga ini masuk ke dalam kantong pribadi dari LMI. Dan meski begitu, Kejagung belum mengungkapkan berapa jumlah uang yang diterima LMI dari hasil menjual ompreng kepada mitra SPPG. Dan meski begitu, Kejagung juga telah menahan LMI di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan untuk penyidikan lebih lanjut. Dan tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga ini tengah mendalami adanya dugaan peran dari salah seorang perwira TNI aktif berpangkat kolonel dalam dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional, yang mana perwira tersebut berpangkat kolonel berinisial BU diduga terlibat dalam proyek pengadaan sepeda motor di lingkungan Badan Gizi Nasional. Diketahui Kolonel BU ini sedang bertugas di Badan Gizi Nasional sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan juga Penyaluran BGN, sekaligus menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengadaan sepeda motor. Yang mana Kejagung ini menduga ya adanya keterlibatan Kolonel BU dalam penggelembungan harga atau markup dan juga mengarahkan pemilihan vendor dalam pengadaan sepeda motor ketika menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di BGN. Meski begitu, Kejagung juga melimpahkan kasus tersebut kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer yang memiliki kewenangan dalam kasus ini. Dan Direktur Penindakan Jampitmil juga mengungkap telah menerima pelimpahan kasus tersebut dan akan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebagai saksi dalam penyidikan koneksitas. Dan dengan ditetapkannya LMI, yakni perwira polisi tinggi ya, aktif berpangkat Brigadir Jenderal, ini menambah daftar panjang tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi dalam tata kelola makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional.
yang mana sebelumnya ada ex-kepala BGN Dadin Hendayana, lalu juga ex-wakil kepala BGN Sony Sanjay dan Ludwig Busung, kemudian juga ada sejumlah pihak swasta seperti Asep Yusuf Sumantri, lalu juga ada Andri Mulyono, dan juga Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory, Harimasi Hombing. Demikian Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Randi Alfaras atas laporan.